Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Tadi pun berjumpa kembali di mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Nah, di video kali ini membahas mengenai curve failure. Jadi setelah belajar apa itu failure dan sudah memahami dua bab sebelumnya, yaitu mekanisme fatigue dan mekanisme fracture. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mekanisme yang ketiga ya. Jadi pada pertemuan minggu ini mengenai curve failure itu diharapkan para mahasiswa atau pendengar memiliki capaian pembelajaran di akhir, yaitu yang pertama memahami konsep curve failure. Jadi konsep terjadinya dan konsep tahapan-tahapan terjadinya curve failure itu sendiri. Nah, setelah memahami konsep, tahapan, ya seperti apa terjadinya, diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisis dalam kehidupan sehari-hari kita apa saja nih yang bisa digolongkan sebagai curve failure. Oke, mereview pertemuan sebelumnya bahwa kegagalan bahan pada bab 4 ya, failure ini artinya adalah kegagalan bahan yang mengakibatkan material tidak bisa memenuhi performance-nya. Ya, failure ini suatu bahan dikatakan failure apabila dia terbelah ya menjadi dua atau beberapa bagian lebih, yang artinya di sana sudah terjadi dislokasi yang merambat sehingga terjadi deformasi. Ketika sudah terjadi deformasi pada bahan ya, dan deformasi seperti yang kita tahu sifatnya tidak dapat kembali atau irreversible, sehingga kegagalan bahan terjadi dan bahan tidak bisa memenuhi fungsinya. Nah, kegagalan bahan ini terjadi dengan beberapa mekanisme, walaupun nanti hasil akhirnya adalah failure ya, gagal dia tidak bisa memenuhi atau rusak lah, sederhananya seperti itu, patah, pecah, atau seperti itu kata-kata sehari-harinya. Namun failure ini disebabkan oleh tiga hal ini. Nah, tiga hal yang sudah kita pelajari ya, yang pertama itu adalah fracture. Fracture adalah kerusakan yang terjadi karena ada ingat kemarin dia berdasarkan waktu juga, tapi ya karena dikenakan tekanan yang statis. Oke. Nah, fracture itu dalam failure ini nanti tetap ya kita bicara benda-benda brittle, benda-benda yang getas, benda-benda yang ulet, ya daktil. Kita bicara stress dan strain, masih yang sama, stress dan strain. Nanti di akhir decrypt juga kita masih membicarakan stress dan strain ini. Oke, nah perbedaan fracture tadi dengan fatigue. Fatigue adalah kerusakan bahan yang dikarenakan ada gerakan yang dinamis ya, tekanan yang dinamis, sehingga dalam fatigue kita lihat ada seperti siklus ya. Jadi rusaknya itu setelah berapa siklus bisa dihitung seperti itu. Fracture pun seperti itu, pada tekanan berapa terjadi fracture, karena dia statis ya, tekanan berapa langsung angka seperti itu. Dan kalau fatigue kita bisa lihat selain angka maksimumnya dia di siklus keberapa. Nah, pada kerusakan bahan dikarenakan creep ini sedikit berbeda mekanismenya dari fracture dan fatigue. Apa saja perbedaannya? Mungkin sebelum ke mata kuliah ini kalian sudah membaca beberapa literatur ya untuk punya pengetahuan dasar. Oke, jadi sederhananya creep itu dimaknai sebagai deformasi permanen ya, karena dia failure ya. Kalau failure, deformasi dia pasti permanen akibat tegangan, stres, dan temperatur yang tinggi. Nah, kalau tadi si fatigue sama si fracture, dia tidak mention tentang temperatur ya, hanya tekanannya saja, dia tekanan statis atau dinamis ya. Creep ini berbeda karena dia punya fungsi temperatur. Dan dalam creep ini kita nanti melihat ada segitiga
konsep creep namanya. Oke. Sehingga creep bisa diartikan dengan fungsi tegangan, temperatur, dan waktu. Oke, jadi dari fungsinya dia punya 3 gitu ya. Nah, temperatur yang tinggi. Temperatur yang tinggi itu berapa batasnya? Oke. Temperaturnya lebih dari 0,4 absolute meeting temperaturnya. Jadi setiap bahan punya absolute meeting temperatur. Temperatur yang tinggi adalah lebih dari 0,4 TM si bahan itu. Oke. Dan adanya tegangan pada material yang mengakibatkan terjadinya stres dan strain tadi ya, masih pakai grafik stres. Dengan itu seiring terjadinya waktu dan regangan berkembang sampai suatu saat dia putus, mirip seperti fracture. Nah, namun di sini ada fungsi temperatur. Begitu. Nah, karena creep merupakan suatu fenomena yang bergantung dari waktu ya. Nah, maka uji creep ini sering digunakan untuk uji material mengenai umur pakai suatu bahan. Berbeda dengan fatigue failure dan fracture failure yang biasanya digunakan untuk melis spek suatu bahan. Seperti itu ya. Misalnya kekuatan maksimumnya kita gunakan fracture, lalu fatigue maksimum di berapa. Nah, namun untuk creep failure ini biasa digunakan untuk menentukan umur desain atau desain life dari suatu bahan dengan temperatur tertentu. Nah, maka tidak semua bahan mungkin punya creep punya nilai creep diterapkan pada spek materialnya ya. Karena ya mungkin bahan itu tidak akan dikenakan temperatur dalam batas yang lebih dari 0,4 TM tadi. Begitu. Nah, ini tadi yang disebut dengan segitiga creep. Segitiga creep ini adalah hubungan antara waktu dengan tekanan dan juga suhu. Seperti apa? Bisa dilihat di nanti ada persamaannya ya, dan juga pada grafiknya di kurvanya, maksudnya di kurvanya terlihat bahwa creep itu terjadinya at least dengan 3 tahap. 3 tahapan creep ini diawali dengan primary creep, secondary, dan yang ketiganya ya. Nah, namun semuanya ini adalah fungsi dari ketiga hal. Jadi sebenarnya sangat sederhana kalau dituliskan. Oke, dituliskan aja ya. Ini fungsinya nih. Fungsi si creep itu ya adalah fungsi satunya adalah fungsi dari stres, tekanan dulu. Oke, lalu dia ada fungsi kedua. Ya, ini plus ya. Dari strain. Ya. Strain. Oke, lalu ditambah fungsi yang ketiga. Biasanya dilambangkan dengan T kecil ya untuk waktu. Lalu yang keempat adalah fungsi dari temperatur. Oke, jadi ada 4. Nah, yang membedakan kan yang membuat spesial ya dari creep ini karena dia bergantung pada temperatur. Sedangkan tadi kedua jenis failure yang lain itu tidak bergantung dengan temperatur. Namun titik beratnya hanya pada ketekanan. Oke, karena creep ini juga tadi kan sebagai acuan ujinya itu untuk umur pakai suatu desain ya, maka dibutuhkan uji terhadap uji temperatur terhadap waktu. Nah, karena tadi itu merupakan konsepnya. Nah, dan satu lagi yang harus kita capai pada pertemuan video kali ini adalah bisa memahami apa saja creep failure yang terjadi di kehidupan sehari-hari.
Jadi creep failure ini terjadinya tidak hanya pada material logam ya, yang non logam pun bisa mengalami creep. Oke. Nah, ketika temperatur tinggi dan bahan itu dikenakan suatu tekanan ya, dalam hal ini kita menyebutnya sebagai tegangan, stres, bahan akan mengalami fenomena creep ini. Contohnya pada pressurized part boiler pada industri-industri besar di bagian pipanya dan headernya. Ya, akibat adanya tegangan yang diakibatkan oleh hoop stress-nya dan juga longitudinal stress yang diaplikasikan pada sepanjang pipa dan header itu ya. Lalu dalam kondisi dia dikenakan tegangan itu juga dia dikenakan suatu temperatur yang tinggi ya, karena proses dari boiler seperti itu, lalu terjadilah namanya creep regime. Tuh. Oke, yang kedua contoh sehari-hari ada pada rotor turbin. Nah, rotor turbin itu kan biasanya dia mengalami centrifugal stress ya, dan juga karena centrifugal stress ini dia mengalami gesekan yang akhirnya mengalami peningkatan temperatur. Nah, rotor turbin ini juga sering mengalami failure yang diakibatkan oleh creep failure. Jadi kerusakan pada rotor itu bukannya tidak pernah karena fracture atau karena fatigue ya, tapi dia lebih banyak rusak karena mekanisme creep ini gitu. Nah, ini adalah tahapan terjadinya creep. Nah, jadi sederhananya itu stage-nya ada 3 ya. Dari gambar ini dilihat bahwa cukup jelas di sini bagian-bagiannya ya. Pada dari titik B ke B aksen adalah primary creep atau di awal ya. Lalu terjadi secondary dan tertiary creep. Nah, creep ini ketika sudah mencapai tertiary maka dia akan mengalami rupture, rusak, patah atau terbelah 2 atau ya tidak utuh lagi seperti itu. Ini dijelaskan dari sumbernya www.nationalboard.org ya, grafik ini bahwa temperatur dan tekanan yang terus meningkat ya. Oke, berarti di sini posisinya adalah tekanannya tinggi, stres ya, jadi stres tinggi. Kita lihat nanti posisi regangannya di mana. Temperaturnya tinggi, maka metal akan mengalami deformasi plastis permanen. Kita sebut juga sebagai creep. Oke, deformasi dia berarti dislokasinya sudah merambat. Pada figur 1 bisa kita lihat pada kurvanya untuk beban yang konstan pada perubahan waktu ini ya bisa dilihat 4 bagian kurva ini pada yang pertama nih poin 0 sampai poin A yang di sumbu Y-nya ya merupakan disebut dengan initial extension. Jadi pada posisi ini ya initial extension itu dia belum terjadi deformasi. Belum terjadi deformasi yang irreversible. Gitu. Nah, setelah ini seiring berjalannya waktu karena ya bisa dilihat sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah extension of test piece ya. Setelah mencapai titik A di mana itu adalah initial extension diikuti dengan terjadinya wilayah perpanjangan atau ketika perpanjangan itu kan terus terjadi nih. Nah, tapi pada titik A ke B perpanjangannya mulai berkurang. Jadi dia tidak sedrastis itu. Nah, itu yang menandai ya kalau primary penurunan ya decrease of the deformation-nya itu sudah mulai pelan ya. Nah, tapi dari titik 0 ke B bisa dilihat ini ya.
bagian dari A ke B yang ini tadi initial tension dan kita bandingkan dengan O ke B. Nah, tadi ketika dari dari titik 0 ke titik B adalah period of primary creep itu cepat. Jadi dia dimulai sangat cepat terus mulai melambat gitu. Jadi primary stage-nya itu terjadi cepat terus masuk ke secondary-nya itu dia mulai melambat gitu. Oke. Nah, melambatnya seperti apa? Bisa dilihat bahwa pada kurva ini ya berjalan terhadap waktu dia cukup konstan dan terlihat seperti hampir linier ya. Tapi dia cenderung meningkat seperti itu. Tapi peningkatannya jauh tidak setinggi dari A ke B tadi sehingga itu yang disebut melambat. Nah, itu ditandain. Jadi di awal dia creep-nya cepet banget stage awal lalu di secondary creep dia mulai melambat gitu. Melambat dia tetap meningkat nih tapi melambat ya seiring dengan berjalannya waktu. Oke, terus yang selanjutnya adalah tertiary creep ini ya, bagian yang terakhir dari creep sebelum dia mengalami rupture. Oke, bisa dilihat peningkatannya itu cukup cepat ya. Jadi rapidly increasing creep rate with culminates in failure. Jadi terlihat bahwa setelah melewati secondary creep yang mana di secondary creep tadi terjadi penambahan deformasi plastis secara perlahan, tapi dia tetap meningkat. Kembali lagi ke speed dia di awal, dia rapid lagi kerusakan deformasi plastisnya itu. Gitu. Nah, setelah dia meningkat nih, dia punya titik di atas ini ya, titik puncaknya lah, dia terjadi rupture. Rusaklah dia, failure. Nah, seperti itu mekanisme kerusakan creep dari grafik yang memperlihatkan tahapan-tahapannya dengan sumbu X terhadap waktu, sumbu Y adalah extension of testisnya. Oke. Nah, kerusakan ini bisa dilihat juga, jadi mengamatinya ya akan lebih baik secara microstructure. Kita akan bahas nanti mungkin di bab selanjutnya ya tentang microstructure ini, terutama untuk yang logam dan juga nanti alloy ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa memang secondary creep ini perlahan-lahan dan untuk yang primary dan tertiary ini memang cepat dan zonanya itu sangat kecil karena dia terhadap waktunya sangat cepat gitu. Secondary creep ini dia perlahan-lahan, nah seperti itu. Nah, jadi dari kurva si creep kerusakan creep dari stage primary, stage secondary, dan tertiary bisa dilihat bahwa kerusakan creep ini tanda kutip mirip seperti fatigue. Jadi dia tidak seketika. Kalau fracture ya, apalagi fracture di brittle kita bisa lihat contohnya keramik ketika kita kenakan suatu gaya lebih dari kemampuan keramik itu, maka crack akan seketika initial crack lalu seketika menyebar dan terjadi failure. Oke. Nah, ini kalau kita bahas script ini mirip-mirip kayak fatigue ya. Berarti dia butuh waktu, butuh siklus seperti itu. Hanya saja kalau script ini kita nggak nyebutnya siklus, tapi kurva tahapan. Oke. Nah, ini ciri-cirinya ya. Jadi dikelaskan seperti itu. Kalau primary creep ya dia cepat banget. Lalu kalau yang kedua rata dia hampir uniform, hampir linear saja. Terus kalau yang ketiga naik cepat sekali, lalu biasa ketika dia terjadi rupture gitu. Nah, jadi ketika uji bahan kalau kita melihat grafik waktu terhadap extensionnya seperti ini polanya, jadi kita bisa simpulkan bahwa bahan tersebut rusak karena creep failure. Oke, di mana letak temperaturnya kita akan lihat. Nah, dalam primary creep itu sebenarnya apa sih yang terjadi ketika tadi katanya ada rapid plastic deformation yang irreversible tadi ya. Oke, bisa dijelaskan pada sesi pertama ini, sesi primary tahapan primary si kerusakan creep itu ya terjadilah tadi kan ditambahkan stres. Berarti regangannya juga meningkat ketika dia dikenakan tegangan
regangannya pun meningkat. Lalu material itu mengalami yang namanya resistansi atau strain hardening. Terjadi strain hardening ini ketika dia sudah terjadi strain hardening ya, di period of primary creep langsung diikuti dengan tahap secondary. Yang mana ketika tahap secondary itu ya sudah memasuki namanya steady strain hardening. Makanya steady kan ya, kita bisa lihat dalam kurvanya tadi dia cenderung perlahan dan garis lurus gitu. Berbeda dengan primary tadi yang melonjak tajam. Bahkan kalau kita bandingkan ke yang teritori creep yang sangat tinggi peningkatannya ya, kalau yang secondary creep ini ya cenderung seperti garis lurus saja gitu. Walaupun tetap ada peningkatan terhadap waktu, tapi dia cenderung perlahan ya, karena dia sudah masuk ke level steady strain hardening. Oke. Jadi creep rate-nya kecil gitu, perlahan-lahan dia ya meningkat terhadap waktu perlahan-lahan. Nah, kalau sudah di tahap yang kedua. Nah, lalu di tahap yang kedua ini apa saja sih yang terjadi ya? Tadi kan sudah dikatakan kalau creep ini ya satu pengaruhnya adalah waktu, tegangan, dan juga temperatur. Nah, temperatur ini kan yang membedakan creep dari kerusakan yang lain seperti itu. Pada secondary creep terjadi fase tadi steady, sudah creepnya sudah steady ya, sehingga dia meningkatnya perlahan-lahan ya, meningkatnya konstan tapi sangat pelan gitu. Plotnya bahkan mendekati garis lurus. Ketika dia perubahannya hampir tidak ada ya, dismiss to a minimum and become near constant as secondary stage begin. Nah, pada tahap inilah terjadi namanya thermal softening atau annealing. Nanti kita belajar annealing, ada satu bab sendiri. Perlakuan panas. Apa yang terjadi ketika tahap ini? Nah, maka pada mata kuliah ini kita tidak bisa melihat sesuatu kasat mata saja. Makanya tadi akan lebih baik ketika kita melihatnya secara mikrostruktur. Apa sih yang terjadi ketika creep itu terjadi? Ketika bahan ini menderita banget nih, udah dikenain tegangan, dia dikenain lagi sama panas gitu. Apa sih yang terjadi pada kristal-kristal yang berikatan di dalamnya? Nah, ternyata dalam fase steady yang terlihat seperti garis lurus itu, si metal ini mengalami thermal softening. Oke. Nah, pada thermal softening ini, biasanya para engineering mendesain ya benda nih, material ya yang mungkin kena creep failure ini ya, didesainlah supaya benda-benda itu tahan atau memiliki secondary creep, masa secondary creep yang panjang, jadi dia bertahanlah lama. Gitu. Parameter ini sering disebut dengan steady state creep rate. Nah, diharapkan dengan secondary creep-nya panjang tadi ya tidak segera masuk ke tahap selanjutnya. Yang tahap selanjutnya itu sangat cepat sekali, rapid sekali dia lalu langsung ke rupture tadi kan. Oke, nah ini yang terjadi pada tahap akhir dari creep. Ini level terakhir dari creep itu. Ketika peningkatan creep-nya itu sangat tinggi, sangat tinggi nih, langsung meningkat dia, rapidly gitu ya terhadap waktu kan, ya sangat cepat biasa ketika strain-nya pun secara eksponensial meningkat terhadap tegangan ya, terus terjadi necking. Seperti necking ini berarti dia mirip kan seperti apa yang terjadi di fracture untuk benda-benda yang daktil. Oke. Nah, bisa dilihat di sini, nah terjadi titik-titik kebolongan, terjadi void, mirip banget kan, ini kayak fracture failure. Lalu ketika void itu terjadi di beberapa area pada spesimen, lalu tadi kan meningkat ya creep rate-nya, bahkan dia stress rate-nya eksponensial nih tadi meningkatnya. Jadi sangat cepat melebarlah tadi si void itu menjadi suatu crack tadi yang menyebar, akhirnya failure, rusak, dia patah gitu.
Nah, ya makanya tadi setelah suatu benda mencapai tertiary creep itu ya sangat sedikit waktunya atau kecil sekali kemungkinan dia tidak rusak karena dia sudah sampai tertiary ya sangat cepat mencapai apa yang namanya rupture, failure pada bahan. Begitu. Nah, jadi sampai sini kita sudah tahu ada 3 tahapan dalam kerusakan bahan mekanisme creep failure, dan dalam creep failure yang menjadi titik berat adalah dia dipengaruhi juga oleh temperatur selain waktu dan juga tegangan. Sedikit berbeda dengan 2 kerusakan lainnya yaitu fracture dan juga fatigue ya. Nah, itu tadi sumber perkuliahan ada di bawah link bawah gambar ya, bisa dicari di sana atau bisa dibaca juga kembali buku pegangan kita William D. Canister ya, Material Science bab 18 kalau nggak salah. Oke, sekian perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.